membentengi dirinya. Karena keris ini saya bisa kaya, karena keris ini saya bisa melakukan segala cara. Nah, jadi untuk penggunaan keris ini sendiri itu bagaimana nih? Kalau masalah penggunaan keris, sebetulnya keris ini didesain untuk nusuk, Mas. Jadi pernah saya mengatakan, pergunakanlah senjata itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Keris bukan tempatnya untuk diputar-putar. Ya kan, diputar-putar gini. Kalau golok masih ada seninya. Kalau golok masih ada seninya. Saya yakin bukan pendekar. Keris ini sebetulnya memang dibuat pun dengan orang zaman dulu, empu-empu mereka bersolawat, mereka berzikir, digunakan bersolawat, kok kerisnya digini-gini. Ya kan? Diputar-putar, itu nggak ada. Membuka keris dia seperti ini, dia tidak beradab, seolah-olah dia itu mau menantang orang lain. Jika ada orang yang memegang keris, yang memiliki keris, kamu sirik. Wah, mewah ya. Ini saya buat dari kayu cendana. Kayu cendana. Mengkilat. Tapi ada sesuatu yang Mas Denny nggak tahu di sini. Apa itu? Ini kalau saya pegang gini, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di sini saya bersilaturahmi lagi ke tempat Mas Ustadz Abdul Khair. Jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Asgar Blade. Saya datang sini hujan-hujan loh. Tadinya pengen buat konten menebas nih. Nanti di next konten ya. Nah, di sini Ustadz sekarang udah banyak perkembangan nih, yang tadinya khusus golok, sekarang nih sudah banyak ada pedang. Wah, pedang ini keren Tad ya? Keren. Itu punya dua mata yang tajam, Mas. Dua mata yang tajam. Dan ukirannya juga bagus ini. Pedang Romawi, itu pedang Romawi. Ini pedang Romawi ya. Ini juga ada pedang apa ini Tad? Ini Persia, Mas. Ini Persia. Ya. Oh. Dan itu bilahnya pamor, Mas. Pamor iya, ini, pamor ya. Pamor ini adalah perpaduan 7 bahan besi dijadi satu. Wih, keren ya Tad ya? Itu seperti berbatik deh, Mas. Sama kayak kalau kita tahu dengan keris-keris, orang-orang buat keris zaman dulu, itu pasti dia berpamor, Mas. Keris berpamor. Iya. Nanti kita akan bahas keris. Allah. Keren ya Ustadz ya, variannya udah banyak nih. Selain pedang ya, Keris nih. keris. Tapi sebelum kita ke keris, Ustadz masih ada lagi nih. Ternyata ada tongkat. Iya. Nah, coba Ustadz. Saya tengokkan dulu, Mas ya. Lihat, ininya aja udah mewah nih. Kotaknya. Kotaknya aja udah mewah nih ya. Kita lihat dalamnya Ustadz. Ini ada kunci pembuka. Coba buka. Kemudian kita buka. Dalamnya seperti ini. Karpet merah coy. Tahu sendiri karpet istimewa merah. Kan? Istimewa sekali. Oke, sekarang kita buka satu persatu. Jadi teman-teman, tongkat kita ini bisa disambung. Mas. Ini ada drat di tengah. Ya seperti ini. Kita masukkan, kemudian diputar. Dan ini sudah teruji kekuatannya. Keren ya? Keren banget, Mas. Dan lihatnya juga mewah ya, Tad? Ini mewah banget, Mas. Jadi bisa pesan teman-teman sama Ustadz? Ya, dan tongkat ini sunnah Rasulullah, Mas. Rasulullah. Kalau sudah di atas 45 tahun, dia mengamalkan dengan kemana-mana pakai tongkat, itu sunnah Rasulullah. Oh gitu ya? Jadi seperti ini. Wah, mewah ya? Ini saya buat dari kayu cendana. Kayu cendana. Mengkilat. Tapi ada sesuatu yang Mas Denny nggak tahu di sini. Apa itu? Ini kalau saya pegang gini, Mas. Wah. Ada bilahnya. Ngeri. Dan ini apa? Pisau ya? Atau apa ya? Pisau, Mas. Jadi selain tongkat bisa buat senjata juga ya? Iya, betul. Keren. Aku nggak tahu ini ada.
Wah, bahaya ini, nggak ketahuan ini. Bahaya nih kalau dipegangan STM nih, kata Saudara Rasul nggak tahu tawuran ya. Jadi yang pasti kita gunakan hal-hal seperti ini dengan hal-hal yang positif, Ustadz ya. Siap, betul. Jadi teman-teman bisa juga pesan tongkat seperti ini juga ke Ustadz, langsung bertanya ke Ustadz ya. Oke. Nah ini saya pengen spesifik ini. Oke, lepasin dulu Ustadz, itu boleh. Santai ngobrol sambil Sambil ngobrol. ngobrol. Wah, sekarang Ustadz sudah punya keris juga ini. Dan ini keris lama ya. Keris lama, Keris Ustadz, tua. ya? Jadi begini Mas, di dalam keris itu ada 3. Ada 3. Yang pertama itu namanya baja tua. Baja tua. Kalau baja tua itu seperti Per Jeep Willis, itu baja tua Mas. Yang kedua itu namanya kamardikan. Kamardikan. Kamardikan itu adalah bahan sepuh yang diolah kembali menjadi keris. Itu namanya kamardikan. Kamardikan. Yang ketiga yang paling hebat adalah sepuh, barang yang benar-benar dipakai bersejarah, dipakai perang di zaman perang pada saat itu. Kerajaan-kerajaan Majapahit misalnya, Sriwijaya, mereka punya antusias, punya khas keris di daerah masing-masing. Mungkin setiap keris itu ada ciri khasnya masing-masing. Betul, Ustadz, ya? betul Mas. Nah, jadi untuk penggunaan keris ini sendiri itu bagaimana nih? Kalau masalah penggunaan keris, sebetulnya keris ini didesain untuk nusuk Mas. Untuk menusuk? Iya, jadi pernah saya mengatakan pergunakanlah senjata itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Betul. Seperti ini Mas, pedang. Ini kan buat tebasan. Ditebas, gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ada orang yang menggunakan namanya golok yang saya jual sekarang. Golok itu adalah dibuat untuk tebas juga, tapi itu seni Mas. Sehingga ada orang yang diputar ya kan. Tapi kalau keris penggunaannya adalah untuk nusuk. Tusuk ya. Iya. Oke. Karena dia ujung tajam, jadi masuknya enak. Iya, bukan menebas. Bukan menebas. Gimana ya kalau ada orang yang menggunakan dengan tebasan? Kalau menurut saya ada orang yang menebas, apalagi muter-muter ini keris. Keris bukan tempatnya untuk diputar-putar. Ya kan, diputar-putar gini. Kalau golok masih ada seninya. Kalau golok masih ada seninya. Saya yakin bukan pendekar. Masya Allah. Jadi memang keris ini banyak pada zaman-zaman kerajaan dulu ya pemakaiannya. Kalau zaman kerajaan semua pakai keris. Nah, ada lagi gini Mas. Ketika seorang berbicara bahwasanya ketika ada orang yang memegang keris, yang memiliki keris, kamu syirik. Ah, itu salah teman-teman. Tidak semua orang yang memiliki keris, memegang keris itu syirik atau musyrik. Saya menjawab mudah loh Mas. Justru ada orang yang sakit perut, dia yakin dengan obat emah, maka dia sudah syirik. Yakin sama obat syirik, karena yang menyembuhkan daripada penyakitnya bukanlah obat tersebut, itu hanya perantaraan saja yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sebenarnya syirik enggak itu bukan pada kerisnya, bukan pada orangnya, pada penggunanya ini. Jadi teman-teman jangan salah ya. Jadi megang keris syirik enggak, penggunanya itu yang syirik itu. Jadi dia menggunakan keris itu buat apa gitu ya, Tad? Itulah Mas ya. Sebetulnya kita punya keris ini seharusnya memiliki kecintaan terhadap budaya Indonesia yang sangat indah. Coba kita lihat tekstur daripada seninya Mas. Ini berpamor karena memang betul-betul berapa banyak baja di dalamnya. Kemudian ada lagi meteorit dan segala macam sehingga dia terlihat mengkilat, berbatik indah. Seni, orang cinta betul kepada keris ini bukan karena dia itu syirik, tapi karena seni yang dia lakukan. Sebagai pertimbangan Mas, kalian tahu dengan pahlawan hebat Imam Bonjol, kemudian lagi Pangeran Diponegoro, mereka semua memegang keris. Orang hebat, ulama, paham agama. Jadi penempatan daripada kesyirikan itu adalah orang yang meyakini betul-betul bahwasanya keris mampu menolongnya, keris mampu membentengi dirinya. Karena keris ini saya bisa kaya, karena keris ini saya bisa melakukan segala cara. Itu yang syirik. Itu yang syirik, itu contoh syiriknya ya. Iya Mas. Jadi dia mempercayai keris itu dengan suatu yang berlebihan, Ustadz ya. Betul Mas. Jadi jangan salah paham apakah menggunakan keris itu syirik ya. Enggak, yang syirik itu adalah penggunanya, bagaimana dia menggunakan keris tersebut. Betul.
Saya punya keris ini bisa menjagain saya, bisa terbang-terbang misalkan. Itu syirik ya. Udah syirik itu. Dengan keris ini saya menjadi kebal gitu ya. Apalagi ya kalau kalian pengen tahu ya tentang dunia keris dan banyak memahami tentang keris, boleh tengok channel YouTube-nya Mas Benny Yosa. Beliau sangat paham teman-teman tentang bagaimana indahnya daripada keris dan nama-nama kerisnya. Saya pun banyak belajar dari beliau, Mas. Wah, makanya mulai saat itu beliau sering mengajarkan saya, dan saya dikasih hadiah loh sama beliau, keris kecil seperti ini tapi baja tua, bukan baja tua, barang sepuh yang sangat luar biasa. Saya megang itu, wah indah banget ya Allah, keren kok ya. Jadi silahkan mampir ke channelnya Mas Benny Yosa yang satunya yang membahas masalah pusaka. Jadi aman ya Ustadz ya, menggunakan keris ya? Aman. Jadi Ustadz ini keris ini dijual juga nggak? Dijual juga. Dijual juga ya. Jadi tapi begini Mas, saya itu mendapatkan bilah-bilah tua, tapi untuk warangka dan gagangnya saya perbaiki kembali. Oh, paham. Jadi yang tua itu cuma bilahnya saja. Jadi kalau misalkan keris-keris dulu ya, atau golok-golok dulu kan, kalau bilahnya itu kan kuat dia, tapi kalau gagangnya itu kan mungkin rapuh, dimakan rayap atau gimana ya. Betul. Nah, makanya hancur diperbarui. Tapi kalau tetap bilahnya tetap bilah yang lama Ustadz ya, tetap tua. Ada satu lagi Mas yang sangat luar biasa. Ternyata orang-orang terdahulu dengan keris ini memiliki filosofi yang sangat bagus dan mendidik Mas. Sebagai saya contohkan ya, mereka membuka keris bukan seperti ini Mas. Gimana? Bukan seperti ini membuka keris. Kalau ada orang membuka keris dia seperti ini, dia tidak beradab, seolah-olah dia itu mau menantang orang lain. Oh ya, jadi semua tuh ada adabnya kalau orang yang mengerti ya, Orang yang mengerti, paham. Kedua, orang yang memiliki keris, dia tahu adab. Ketika dia membuka, maka dia pegang atasnya seperti ini. Kadang dia seperti ini, bukan menyembah daripada keris, tapi ini adalah adab. Dia pegang, mungkin ini adalah kecintaannya. Kemudian dia buka, ini diangkat sarungnya Mas, bukan diturunkan ke bawah, tapi diangkat sarungnya. Seperti ini. Inilah adab memegang daripada sebuah keris. Terus juga ada adab misalkan memberikan keris kepada orang lain ya. Nah, memberikan keris kepada orang lain, misalkan ini contoh Mas ya. Karena saya lebih tua dari Mas Denny, misalkan saya ingin memberikan sebuah keris kepada Mas Denny yang lebih muda daripada saya, maka Mas Denny itu harus ibaratnya duduknya seperti ini Mas. Oh gitu. Ya kan? Duduk istiros, kemudian tangannya seperti ini. Nah, saya berdirinya seperti ini Mas. Jadi memberikannya lebih tinggi daripada posisi Mas Denny. Nah, setelah saya berikan seperti ini, Mas Denny pun menerimanya seperti ini. Setelah diterima, dia pegang seperti ini ya, dengan resapan mengucapkan rasa terima kasih. Bukan yang aneh-aneh ya. Bukan yang aneh-aneh, adab. Jadi maaf ngomong Mas, keris ini sebetulnya memang dibuat pun dengan orang zaman dulu, empu-empu mereka bersolawat, mereka berzikir. Digunakan bersolawat, kok kerisnya digini-gini. Ya kan? Diputar-putar, itu nggak ada. Itu sebabnya kenapa keris buat nampar gitu kan. Keris itu diguna untuk nusuk Mas. Nah, inilah perawatan daripada sebuah keris. Ini bentuk daripada kecintaan kita. Indonesia memiliki budaya yang sangat luar biasa indah. Jadi ini adalah salah satu budaya Indonesia ya, keris ya. Betul. Yang sudah diakuin di seluruh dunia sudah diakui. Oke, ada lagi tambahan Ustadz? Kalau tambahan, jadi intinya adalah keris ini melambangkan kepada kita semua, sebagai filosofinya adalah adab. Adab kepada yang lebih tua, adab terhadap yang masih muda, ya kan? Adab terhadap, jangankan ini saja Mas, maksud saya jangankan sekedar keris, Al-Quran, buku kitab-kitab kuning, kitab-kitab agama saja harus dimuliakan, ya kan? Maka keris ini pun karena empunya membuat dengan berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah, kita pun harus punya adab. Jadi nggak asal-asal. Yang pasti jangan berlebihan, misalkan mempercaya keris itu, meminta pada kerisnya itu nggak boleh juga, seperti itu saja. Ya sekedar kecintaan kita pada sesuatu lah gitu. Betul. Ya. Oke, terima kasih Ustadz. Masih ada yang tambahan lagi masalah keris? Cukup dulu sementara. Ada part 2 nanti ya. Ya, ada part 2. Teman-teman, jika pengen ada yang dibahas ya sama Ustadz masalah keris, pedang, golok, silakan berkomentar di bawah, dan bisa juga pesan langsung ke Asgar Blade ya.
di sana langsung bertanya dengan Ustadz deh. Boleh langsung Iya. ke DM Instagram atau langsung ke WhatsApp-nya langsung. WhatsApp langsung Mas. Langsung biasanya. aja ya. Terus jangan juga gunakan WhatsApp-nya buat yang aneh-aneh ya, buat berbisnis lah gitu. Oke. Terima kasih buat Ustadz ya. Teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan. Bye bye.